وَإِنْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Yang artinya hampir saja mereka orang-orang kafir itu memujimu, menyeret-nyeretmu, memberikan influence pengaruh buruk kepadamu agar engkau menjauh dari ayat, menjauh dari Quran, menyeleweng. Kalau sudah begitu, pasti mereka akan menjadikanmu teman. Jadi kuncinya ya hampir saja, waikadu, hampir saja. Artinya kalau sudah hampir saja terjadi nggak? Belum terjadi dan ada proses untuk itu. Dan Rasulullah SAW dikuatkan. Nah ini ayat ya, hampir saja waikadu, hampir saja mereka orang-orang Quraisy itu menyeretmu, memberikan pengaruh buruk agar engkau berdusta, agar engkau menyeleweng dari wahyu yang kami turunkan. Wa idzal latakhuduka khalila. Kalau sudah begitu, mereka akan menjadikanmu teman sejati. Khalila itu temannya. Makanya Nabi Ibrahim dikasih gelar Khalilur Rahman, ya kan? Karena dalam dirinya, dalam pikirannya itu selalu menjadikan Allah adalah yang selalu menemaniku. Wa idza latakhuduka khalila. Kalau mereka sudah melihat kamu berubah dari Quran, dari wahyu, pasti mereka mengatakan inilah temanku sejati. Walaula tabatnaka. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, kalaulah tidak kami tegarkan engkau wahai Muhammad, kalaulah kamu tidak dipegang oleh Allah, tidak ditegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikuatkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kitta tatqamilahim syai'an qalila. Sungguh engkau akan tunduk kepada mereka sedikit demi sedikit. Jadi disinilah yang membuat kita tegar, Bapak Ibu, yang membuat kita istiqomah, yang membuat kita tetap berada di jalan yang lurus ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan kita, bukan kehebatan kita, tapi yang banyak mempengaruhi kita goyah, kita terpengaruh, kita kemudian menjauh, banyak faktornya, ya. Di antaranya adalah pertemanan. Nah, ini bahaya sekali pertemanan. Jadi sahabat-sahabat yang sama Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini spesial, teguran untuk Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW itu ditegarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah agar tidak terpengaruh oleh bentuk pertemanan yang menggerus keimanan. Apalagi kita yang belum ada jaminan, ya. Walaula an tabbatnaka, kan ayatnya begitu. Surat Al-Isra ya, Al-Isra ayat 73-74. Walaula an tabbatnaka, kalau tidak kami tegarkan engkau wahai Muhammad, pasti kami terpengaruh kepada mereka, tunduk kepada mereka sedikit demi sedikit. Sama-sama yang sama Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW setiap hari berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Inilah Bunda Maimunah ditanya oleh sahabat-sahabat radhiyallahu, wahai ummul mukminin, kira-kira doa apa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW setiap harinya? Kemudian Ummul Mukminin menjawab, doa yang selalu aku dengar, yang aku tahu Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah adalah supaya hatinya ditegarkan. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang selalu membuat hati ini ya taqallub, bergerak. Tsabbit qalbi. Nah, ada kata-kata tsabbit,
Thabit, seperti dalam surat Al-Isra ayat 74. Walaula an tabbatnaka, wahai Muhammad, seandainya tidak kami tegarkan engkau. Nah, berarti yang menegarkan hati Rasulullah SAW adalah Allah. Jadi kita minta kepada Allah, ya musabbibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tegarkanlah hatiku berada dalam agamamu. Ya musabbibal qulub, wahai hati yang selalu, ya wahai Allah yang selalu membuat hati ini tegar. Ya, tsabbit qalbi ala dinik. Atau ya musarrifal qulub, membuat hati ini selalu jalan-jalan terus bergerak. Sarrif qalbi ala ta'atik. Gerakkan hati ini berada selalu dalam ketaatan kepadamu. Sahabat-sahabat yang sama subhanahu wa ta'ala, ini penting sekali. Setiap hari kita harus banyak berdoa. Ini doa yang Rasulullah SAW saja dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat yang maksum. Ya, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Pengaruh jelek manusia itu Allah jaga Rasulullah SAW. Gak mungkin dapat mempengaruhi Rasulullah SAW. Jadi kita harus banyak berdoa. Yang satu, pertama berdoa. Yang kedua harus pandai-pandai menjadikan atau mencari teman. Pandai-pandai mencari teman. Ada kisahnya. Ketika seseorang yang ikut hijrah ke Habasyah, bersama Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian seorang ini terpengaruh karena dulu dia adalah pernah Nasrani, kemudian masuk Islam. Dalam riwayat namanya Ubaidillah bin Jahash. Sahabat yang subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat ini ketika di Ethiopia atau di Habasyah, dia punya community, ikut teman-temannya yang baru di kafe-kafenya, duduk sama-sama, ngobrol. Wah, sudah ada chemistry yang luar biasa. Terus lama-lama terus terpengaruh. Suatu malam istrinya berkata, wahai suamiku, aku bermimpi melihat wajahmu itu buruk sekali. Aku bermimpi melihat wajahmu itu buruk sekali. Kira-kira ada apa gerangan? Begitu. Nah, suaminya kebetulan baru pulang, Pak. Baru pulang mabuk. Istrinya sudah tidur, terbangun. Suaminya marah. Aku nggak tahu saya ini selama ini tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini dilarang. Akhirnya saya sudah keluar dari Islam. Karena saya sudah berteman dengan orang-orang Nasrani. Saya sudah menjadi Nasrani seperti dulu saya Nasrani. Jadi naudzubillah terpengaruh. Inilah Allah berikan ketegaran kalau kita selalu meminta. Makanya kan ihdinas siratal mustaqim itu juga harus dimaknai dengan makna yang sangat dalam. Karena hidayah Allah itu mahal. Bapak Ibu bin sama subhanahu wa ta'ala, pengaruh teman ini bahaya sekali. Pengaruh teman bahaya sekali. Dalam hadis dikatakan, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ini hadis Anas bin Malik. Ata rajulan, Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, mata sa'ah. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, kapan terjadi kiamat? Kemudian Rasulullah SAW, bima adata, dengan apa engkau mempersiapkannya? Kemudian orang itu menjawab, masyaimin, tidak ada sesuatu yang Rasulullah kecuali uhibbuka, saya cintakan, itulah persiapan saya. Kemudian Rasulullah menjawab, innaka anta ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau nanti dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Atau ada hadis lain,
ya, al-mar yuhsyarul mar'u ala man ahabba. Seseorang nanti akan dibangkitkan di akhirat bersama orang yang dia cintai. Hati-hati. Ada orang di dunia ini muslim yang mencintai pemain bola, berlebihan, cinta boleh aja ya. Tapi jangan berlebihan. Di kamarnya dipajang sampai dia tahu anaknya siapa, nama-namanya, lahirnya di mana, istrinya berapa, bekas-bekas mantannya. Nanti kalau dia kalah pengetahuannya dengan keluarga Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya anak Rasulullah SAW pada berapa, nggak tahu. Lebih tahu pemain bola yang dia sangat cintai. Nah, ini bahaya. Yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Kenapa? Karena hari-harinya sudah terpengaruh oleh pemain bola itu. Hari-harinya sudah ditutupi kecintaannya oleh. Nah, ini bahaya ya. Jangan sampai kita tidak balance. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, jadi kecintaan itu bisa mempengaruhi orang lain. Gara-gara cinta luar biasa, gara-gara afeksi luar biasa, akhirnya ya tidak bisa mencerna nalarnya ya. Nah, begitu sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara cinta, jangan sampai kalah kita dengan seseorang yang dia nangis saat itu. Anak kecil loh itu. Anak kecil. Umurnya baru 10 tahun. Wah, ketika Rasulullah SAW menemui anak ini, ya, anak ini lagi menangis, wah, air matanya banyak betul. Nangis bombay. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ayo bukika ya Thawban. Kenapa kau menangis seperti ini, wahai Thawban?" Nama anak itu adalah Thawban. "Ya Rasulullah, aku menangis karena seharian aku tidak melihat wajahmu ya Rasulullah." Bayangkan, anak masih 10 tahun belum melihat wajah Rasulullah SAW siang itu. Dari subuh sampai siang belum melihat wajah Rasulullah SAW. Tapi sedihnya luar biasa sampai menangis. Kalau zaman kita mungkin anak 10 tahun nangis kira-kira kenapa ya? Kehilangan minta mainan, kehilangan mainannya yang dia sayang gitu ya. Mungkin sepedanya hilang, wah nangisnya kayak apa itu dah. Ya, terus apa lagi? Ini nangisnya belum melihat wajah Rasulullah SAW hari itu sampai siang hari. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ya udah, gak usah nangis. Kita sekarang sudah berjumpa kita nih. Kita sudah bertemu. Ya udah bisa melihat wajahku." Anak itu kemudian terdiam, tapi nangis lagi. Ya, loh, kenapa nangis lagi? "Ya Rasulullah, aku membayangkan nanti di surga engkau surga yang tinggi betul. Sedangkan saya belum tentu juga masuk surga. Kalau masuk surga pun juga tidak setinggi engkau. Pasti aku nggak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Tidak bisa memandangi wajahmu lagi ya Rasulullah." Masih terbayang lebih luar biasa ya. Di dunia dia merasa terhibur bisa melihat Rasulullah SAW. Seharian dia tidak melihat Rasulullah SAW menangis. Dibayangkan di akhirat nanti bagaimana kan Rasulullah SAW di surga tinggi. Karena urusannya gaib, urusannya akhirat, Rasulullah nggak bisa jawab. Rasulullah nggak bisa jawab. Sampai akhirnya perasaan gundah gelana dari seorang Thawban yang umurnya masih 10 tahun, yang dia ingin terus perjumpaan dengan Rasulullah SAW, pertemanan dengan Rasulullah SAW, abadi sampai kiamat, sampai akhirat, sampai surga, dan terus meminta agar tetap memandang wajah Rasulullah SAW di akhirat, di surga. Karena ini urusan gaib, surga Rasulullah SAW tidak bisa jawab. Ini urusan gaib adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah surat An-Nisa ayat 69. Dahsyat ya. Wa may yuti'illah wa rasul
Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, faulaika alladzina an'ama Allah, maka yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu mereka akan mendapatkan nikmat, ya, begitu, bersama Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah, yaitu Nabi, ya, Siddiqin, Syuhada, Sholihin, 4 karakter ini, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah sebaik-baik teman nanti yang akan menemani di surga. Jadi ternyata ayat itu diturunkan khusus menjawab pertanyaan Thauban yang masih 10 tahun, Bapak Ibu. Dahsyat ya. Pertanyaan Thauban berarti dibahas di langit, Bapak Ibu. Karena nggak tahu, ya kan? Karena ini urusan gaib, dibahas di langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawaban Thauban, yaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan ditemani, inilah nikmat, ditemani oleh siapa? Para nabi. Siapa lagi? Siddiqin. Siapa lagi? Syuhada. Siapa lagi? Sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah 4 golongan ini yang sebaik-baik teman. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan pertemanan. Teman-teman kita juga, ya, anak-anak kita harus kita kontrol, karena siapa aja ya. Dan satu lagi, jangan merasa aman. Oh, anak saya udah begini, saya tahu begini. Tetap harus ada perjuangan untuk tetap mengontrol, tetap mengetahui, tetap komunikasi dengan cinta dengan hati kita. Karena Rasulullah SAW tadi pertemanan itu Rasul ya, langsung ditegur oleh Allah dalam surat Al-Isra tadi, ayat 73-74. Apalagi kita, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jaminan dari malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, hei, aku nyawa, tenang aja, aku ada di sisi sampingmu. Dia ada jaminan kita ya, Fahmi, ya tenang aja, kamu malaikat banyak banget ya, enggak. Hanya Rasulullah SAW dapat jaminan, tapi Rasulullah SAW mendapat teguran dari dalam surat Al-Isra ayat 73-74. Sama-sama tidak subhanahu. Bahkan Ba'am bin Ba'murah itu pun juga dikisahkan dalam surat Al-A'raf. Ya, singkat saja. Jadi Ba'am bin Ba'murah itu tadinya orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Musa AS. Soleh banget Pak. Ba'am kalau sudah berdoa begini, rajulun mustajab berkata, doa yang selalu diistijabah saat itu doanya adalah doanya Ba'am. Orang kalau banyak utang Pak, datang aja ke Ba'am minta doa supaya utang lunas. Datang Ba'am, ya, lunas itu utang-utangnya. Pengen apa lagi? Punya hajat pada datang ke Ba'am. Ba'am, doakan saya kok, bisnis saya nih, kira-kira. Jadi Ba'am itu selalu didatangi oleh orang-orang untuk minta doa. Itu terkenal Pak, karena saking solehnya Ba'am. Karena Ba'am sudah berdoa, beliau tahu ya nama-nama Allah, ya, beliau tahu sir rahasia kebesaran Allah SWT. Ba'am bin Ba'murah. Tapi ternyata Ba'am berubah, terpengaruh. Ba'am ketika disuruh oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke negeri Madian, Raja Madian terus mempengaruhi Ba'am dan bahkan diiming-imingi Ba'am, udahlah kita damai aja, kalau aku jadikan menteri. Akhirnya Ba'am menjadi menteri Pak, menjadi menteri. Terus kemudian Ba'am menjadi orang-orang yang memfatwakan, mengiyakan apa keinginan raja. Akhirnya Ba'am bin Ba'murah ya menjadi, ini lucu begini. Jadi ketika Nabi Musa datang, Ba'am udah ketakutan. Wah, Nabi Musa datang. Waduh, bagaimana nih? Kemudian orang-orang istana bilang begini, wahai Ba'am, kenapa kamu takut? Kamu kan doanya manjur. Udah doakan saja Nabi Musa agar hancur. Kata Ba'am,
bagaimana mungkin Nabi Musa itu malaikatnya banyak. Kata Balaam, alah kamu mah belum dicoba juga. Udah, akhirnya Balaam, Bapak Ibu, Balaam akhirnya dia naik ke atas gunung, dia ditemani oleh 3 orang, ya 3 orang pengawalnya untuk mendoakan Nabi Musa yang sebentar lagi datang ke Madian. Disitulah Balaam kemudian berdoa, ya Allah, hancurkanlah negeri Madian ini dan selamatkanlah Nabi Musa. Begitu Pak. Kata pengawalnya, kamu salah doa. Begitu, terbalik doanya. Iya terbalik ya, kata dia. Doa lagi dia yang kedua, ya Allah, hancurkanlah Madian, selamatkan Nabi Musa. Itu lagi sama pengawalnya, terbalik kamu doanya. Iya terbalik ya, doa lagi. Balaam tidak bisa mengucapkan doa untuk menghancurkan Nabi Musa, selalu lidahnya dibalik. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya masuk ke adalah ya akhirnya Balaam ya menjadi orang yang memusuhi Nabi Musa, memusuhi risalah Allah, dan dicatat dalam surat Al-Isra ya kal gitu ya. Jadi jadi apa? Dia itu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya ya karena pengen, dan kalau nggak dikasih juga menjulurkan lidahnya seperti anjing kalb itu. Sahabat-sahabat yang sama subhanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua istiqomah, sabar, tegar, istiqomah ya, karena istiqomah itu berat dan kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, banyak doa. Kedua, pilih teman yang baik. Ketiga, jangan jauh-jauh dari masjid. Masjid kita ini Istiqlal luar biasa ini ya, sudah ada lapangannya ya, Masya Allah. Sebentar lagi juga nggak tahu, nampaknya kayaknya fitness sebelah sana yang mau dibangun. Buat bapak-bapak jadi gimana ya? Fitness Fitness bisa ada nih minimal barbar. Ya alhamdulillah di masjid kami Pak, meskipun nggak ada fitness, tapi kita punya ustaz yang setiap hari itu mengingatkan, sudah push up belum 100 kali. Jadi kalau kita habis sholat zuhur nih, rame-rame, nah belum push up ya, rame-rame, push up. Kita punya program gitu, Pak, seru banget. Dengan jamaah ya, jamaah reguler kita, ada yang Indonesia, non Indonesia, banyak. Aku berbaris kita bikin 50, ayo. Wah, 50. Termasuk Mas Raffi anggotanya. Ya, jadi alhamdulillah Pak. Itu kita buat engage kayak gitu. Jadi dari olahraganya, dari apa saja lah, ya. Apalagi yang namanya makan bareng, wah itu paling enak tuh. Jadi pertemanan yang seperti itu kemudian dibalut dengan keimanan, dengan tazkirah, dengan apa, masya Allah, anak-anak kita juga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan anak kita berada dalam istiqamah, berada dalam sahabat tegar, kita bersama Allah dan Rasulnya dan sahabat, dan kita mencontoh langsung ya. Berdoa, Alhamdulillahirobbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wati ya qadil hajat. اللهم انت رب الناس انزل الباس انت الشافي اشف مرضانا اشف مرضى المسلمين انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ala da'watik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Ya Rahman, ampunilah kami semua yang berada di masjid ini, yang selalu datang ke masjid ini ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jagalah ya Allah langkah-langkahnya agar tetap tegar di jalan-Mu, tetap istiqomah ya Allah di jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah teman-teman yang selalu mendatangi anak-anak kami adalah teman-teman yang jujur, teman yang istiqomah, teman yang baik, yang menyuarakan kebenaran.
Ya Allah ya Rahman, di antara kami ada yang sakit, berikanlah kesembuhan padanya ya Allah, sabarkanlah dari derita sakitnya. Ya Allah, di antara kami ada yang belum beruntung ya Allah, berikanlah ya Allah kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, mudahkanlah rezekinya, mudahkanlah urusannya ya Allah, birahmatika ya Rahman Rahim. Ya Allah, kami hamba-Mu yang sangat lemah ya Allah, begitu banyak tantangan di sekitar kami. Kuatkanlah iman kami ya Allah, tegarkanlah iman kami selalu dalam agama ini ya Allah. Kuatkanlah ya Allah iman kami selalu berada dalam nilai-nilai keimanan ya Allah. Kuatkanlah kami bersama Rasul kami sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh contoh-contoh yang pernah diajarkan ya Allah. Jauhkanlah kami dari kejahatan-kejahatan makhluk. Jauhkanlah kami ya Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk, kejahatan lingkungan, kejahatan pengaruh-pengaruh buruk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkanlah kami berada dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkanlah kami ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, persatukanlah hati kami, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Jadikanlah ya Allah anak-anak perjuangan mereka ya Allah, Engkau berikan kemenangan ya Allah. Kembalikanlah hak-hak mereka, tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah ya Allah yang telah wafat di antara mereka sebagai syahid ya Allah. Kuatkanlah iman mereka ya Allah, sabarkanlah mereka ya Allah, dan jadikanlah Masjidil Aqsa ya Allah kembali ke pangkuan umat Islam ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum